Bismillahirrahmanirrahim. Ini rencana untuk micro facilitation Kalimantan Barat ya. Hanya ada beberapa peserta. Ini settingan ruangannya. Sudah kita terapkan physical distancing ya. Ini beberapa dokumen yang diperlukan ya atau perlengkapannya. Ya, kita akan mulai beberapa saat lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih Bapak Ibu dan subhanallah, walaupun kondisi di luar lagi heboh bagaimana dan mungkin ada yang mengerikan, ada yang mencekam, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya hadir di sini dengan wajah berseri ya, sehat walafiat, syukur alhamdulillah ya. Hari ini kita dapat kesempatan ya untuk berkumpul dan insya Allah kita akan mengadakan sebuah pelatihan ya, pelatihan karakter building ya. Karena zamannya zaman now ya, pelatihannya karakter building di era milenial. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mengakrabkan ya, di Bapak Ibu ada nempel yang masih kosong ya. Silakan enggak dituliskan dulu nama panggilannya saja ya. Baik, silakan dituliskan nama panggilannya yang cukup bisa terbaca ya. Oke, kemudian nanti ditempelkan ya. Orang bilang ada yang bilang apalah arti sebuah nama, tapi sebenarnya nama itu kan sangat bermakna ya. Nama itu bisa bermakna doa, bisa harapan, bisa panggilan yang baik ya. Saya minta Bapak Ibu juga tuliskan kata sifat atau karakter positif dari huruf pertama nama Bapak Ibu sekalian. Nah, ya silakan. Karakter positif dari huruf pertama nama panggilan Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan apa namanya? Kalau karakter positif itu lengkap gitu kan? Ya, ketika dipanggil dengan karakter positifnya itu apa namanya, bermakna sekali ya. Kalau misalnya perkenalan ada disebutkan sesuatu yang kita sukai, nanti jadi berkesan ya, jadi ingat ya. Sudah Bapak Ibu? Insya Allah. Iya, masih ada yang oh iya boleh. Iya, yang Bapak sudah? Kamu benar. Yeah. You alright, okay. Oke, sip ya. Oke, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau memperkenalkan dirinya dengan tadi karakter positif yang ingin ini. Siapa yang ingin duluan? Pak Lutin silakan.
Yang berani dulu. Ya, mau ke Pak Darwis ya. Mau di depan boleh di depan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Darwis ya. Diawali dengan huruf D yang saya artikan dan mudah-mudahan menjadi doa bagi saya. D itu saya artikan sebagai disiplin. Ya, mudah-mudahan insya Allah kedepannya makin disiplin, makin baik. Gitu. Kalau A, antusias, insya Allah. Insya Allah saya kedepannya lebih antusias lagi dalam menuntut ilmu, dalam menghafal Quran dan sebagainya. Rajin. Rajin. Sedang W-nya adalah wow. W-nya wow itu apa ya? Selalu memberikan keceriaan bagi yang lain lah, itu kayak gitu. I itu adalah apa ya I ya? Istiqomah insyaallah. Istiqomah ya. Dan S-nya yaitu sopan. Sopan. Jadilah kalau kata Ustaz Jai tadi, apalah arti suatu nama, tapi bagi saya dalam nama itu adalah doa. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Darwis yang disiplin. Ya, kasih apa nih? Tepuk tangan atau apa? Applause-nya? Aku jempol. Nah, tepuk jempol boleh ya. Gimana? Kita kasih tepuk jempol untuk Pak Darwis. Tepuk jempolnya gimana? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Kita lagi yang lebih kompak ya. Ada yang namanya ya. Tepuk jempol untuk Pak Darwis. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus. Iya. Dari bapak-bapaknya ada. Mungkin dari ibu-ibunya. Silakan. Monggo Ibu Cici. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Karena nama panggilan saya depannya huruf C dan nama Cici, saya menulis di sini karakter positif yang ingin dibangun adalah cheerful atau semangat ya, bisa menyemangati orang lain, bisa menyemangati diri sendiri juga. Jadi walaupun lagi wabah, musim wabah sekarang nih, di mana-mana orang mungkin banyak yang stres, banyak di rumah doang gitu ya. Jadi semoga dengan karakter positif ini bisa menyemangati orang lain, bisa tetap semangat juga walaupun dalam kondisi yang bagaimanapun. Iya. Terima kasih Bu Cici. Kasih apa Bu Cicinya? Kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Terima kasih ya. Oke Bapak Ibu, pelatihan hari ini Bapak Ibu mengorbankan waktu, kesempatan ya untuk hadir. Apa sih sebenarnya yang ingin Bapak Ibu dapatkan ya pada kesempatan hari ini? Boleh harapan, keinginan, kemudian komitmen Bapak Ibu untuk melakukan atau untuk mengikuti pelatihan ini, tolong dituliskan di kertas ini ya. Silakan dulu. Ya, bisa komitmennya, bisa harapannya, ya, yang ingin ditingkatkan melalui kegiatan hari ini, dan keberhasilan kita nanti semuanya bergantung kepada bagaimana kita melaksanakan, kita mengikuti kegiatan ini ya. Boleh. Berupa kata bisa, berupa kalimat bisa. Cuma nggak usah paragraf ya.
Ya, boleh kalimat, boleh kata, boleh paragraf. Ya, pada usia disiplin sudah. Ya, Bu Su nanti yang S-nya adalah sopan. Oke, ya. Bu Yaya yang Y-nya yakin. Nah, oke, sudah. Oke, kita pancangkan harapan kita, komitmen kita tadi. Ya, silakan boleh ditempelkan dulu di sini. Akan menjadi hal ya yang kita kita tuju nanti di dalam kelihatan hari ini. Silakan boleh ditempel di sini harapan-harapannya. Ya, wah apa saja ini ada di sini dapat memberi manfaat untuk selanjutnya diaplikasikan ya. Setelah ini ingin bisa memberikan manfaat, keren ya. Ada lagi apa nih? Positive thinking ya, insya Allah ya, mengikuti pelatihan dengan positive thinking ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita mulai kegiatan inti kita dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan di antara Bapak Ibu, mari silakan ada yang membacakan Al-Quran. Pak Dani yang berdedikasi ya, yang dedikatif ya, Pak Dani yang dedikatif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ya, terima kasih Pak Dani yang dedikatif ya, sudah membacakan ayat Al-Quran. Dan tadi yang dibacakan surah Luqman ayat 12 sampai 19 ya. Sangat relevan dengan pelatihan kita tentang pendidikan karakter ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman berdasarkan ayat yang dibacakan tadi ya. Silakan dari bapak-bapaknya ya, bisa diambil dari terjemahannya ya. Mungkin Pak Darus yang berdisiplin ya, silakan ambil salah satu ayat ya dari rentang tadi 12 sampai 19 yang menurut Bapak sangat inspiratif dan bagikan kepada teman-teman. Terima kasih. Kalau saya mengambil ayat yang ke-17 sampai yang ke-17 ya, ini artinya, wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi kalau menurut saya di sini
tadabburnya dari ayat 17 ini bahwa Luqman ini sangat disiplin terhadap anaknya. Selalu disiplin terutama pada saat membimbing anaknya untuk melaksanakan sholat dan mencegah sesuatu perbuatan yang mungkar dan menyuruh kepada perbuatan yang baik. Jadi Luqman di sini berkata kepada anaknya, "Hai anakku, laksanakanlah sholat." Jadi Luqman ini menekankan kepada anaknya, mendidik anaknya dengan yang pertama dengan yaitu bersama-sama membimbingnya dengan sholat itu, menyuruhnya dalam disiplin dalam melaksanakan sholat. Iya. Diapakan nih Pak Darwisnya? Mas tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Iya, tadi inspirasi dari ayat 17 disampaikan oleh Pak Darwis yang disiplin adalah disiplin, ya, yaitu terkait dengan melatih anak untuk berdisiplin melaksanakan sholat, ya. Baik, terima kasih. Mungkin di antara ibu, silahkan. Ada nggak mungkin permasalahan-permasalahan pendidikan karakter ya saat ini yang relevan dengan ini ya? Tentunya. Ibu Yaya yang yakin. Ya, Ibu Yaya yang yakin ya. Kalau dilihat dari ayat ini memang surah Luqman itu kan menjelaskan tentang bagaimana nasihat Luqman kepada anak. Nah, di sini ada step apa-apa saja yang harus dilakukan kepada seorang ayah kepada anaknya. Nah, seperti itu yang saya tangkap di sini. Sehingga mungkin di sini kita juga harus bisa belajar dari Luqman bagaimana cara kita menyampaikan nasihat itu kepada anaknya. Terus itu mungkin. Iya. Bagaimana bahasa kita, bagaimana cara kita menyampaikan. Iya, ada poin tadi dari Ibu Suraya. Yang pertama tadi terkait dengan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak. Kemudian ada tahapannya, tahapan ya. Oke, ya gimana nih Bu Yayanya? Tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Iya. Ada lagi mungkin yang ingin berbagi lagi? Iya. Mungkin ada salah satu permasalahan yang menjadi ganjalan-ganjalan dalam pendidikan karakter di era sekarang yang mungkin terkait digambarkan juga di sini, ya. Ibu Cici mungkin bagaimana misalnya anak dengan orang tua. Ya, berikutnya Ibu bertanya kepada yang lainnya. Kalau Bapak Ibu alami dalam keseharian, ada nggak permasalahan-permasalahan pendidikan anak yang terkait dengan hubungannya atau interaksinya kepada orang tua? Misalkan kalau misalnya di sini kan ada, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi, seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau lainnya atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Bagaimana kalau misalnya tuh anak itu masih kecil gitu ya? Nah, anak itu tuh masih kecil sehingga penjelasan ke si anak bahwa setiap yang kita lakukan tuh ada balasannya seperti itu. Ya. Gimana? Maksudnya ketika kita menyampaikan
menyampaikan begini nak secara teori gitu, tapi kalau misalnya untuk memahamkan mereka seperti itu. Ya, silakan gimana? Ada bagaimana menanamkan kepada anak bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya? Mungkin Bapak Ibu ada. Mencontohkan. Ya. Praktekkan sama orang tuanya dalam anaknya gitu. Oh gitu, ya dengan cara di. Nggak bisa berdiri, makanya duduk. Oke. Jadi langsung diberikan contoh, orang tua menjadi teladannya. Oh, kalau kayak gitu boleh diberikan apa nih untuk Bu Cici yang cheerful dan Bu Sunarti yang sopan? Apa nih? Tepuk jempol, Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, bagus. Ya, terima kasih ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang tadi dibacakan sangat menginspirasi ya untuk pendidikan karakter ya. Pertanyaannya nanti adalah pendidikan karakter itu apa sih yang harus berbeda sekarang? Ada ujungnya kata milenial, apa yang harus berbeda dari yang dulu-dulu dengan yang sekarang? Dan apakah kenapa kemudian pendidikan karakter itu sekarang masih tetap menjadi tema yang penting ya? Untuk mendalami ini lebih jauh ya, seberapa urgennya pendidikan karakter dan bagaimana nanti permasalahan pendidikan karakter bedanya zaman dulu dan zaman sekarang. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengakses ya media-media ini. Di sini ada QR code yang di dalamnya tersimpan suatu misteri, boleh dipecahkan secara berkelompok. Ini ada pesertanya 6 orang. Saya persilahkan Ibu bertiga dalam satu kelompok, Bapak bertiga dalam satu kelompok ya. Oke. Ada beberapa QR code. Bapak Ibu bawa gadget ya. Oke, bawa gadget, nanti bisa di-scan QR kodenya. Ketika di-scan QR kodenya, Bapak Ibu akan menemukan sesuatu di situ dan mau bisa menjadi topik diskusi di kelompok Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, yang Ibu duluan, silakan mau pilih yang mana? Oke, terima kasih. Kemudian untuk para Bapak silakan pilih yang mana? Oke, terima kasih. Ya, untuk berdiskusi saya persilakan Bapak Ibu menggunakan waktu secara efektif selama 10 menit. Yang para Bapak sudah ketemu surah apa ya? Jadi di ayat 78. Oh, tapi sudah ada bunyi ayatnya dan sudah ada terjemahannya. Silakan didiskusikan. Waktunya masih ada 7 menit lagi ya. Ya betul, boleh salah satunya. Allah mengeluarkan kamu dari keterusan ini bayi kan. Allah Jika ada tidak mengetahui satu sesuatu Allah dan dia memberi kamu penjelasan penglihatan dan kamu. artinya apa? Bahwa kalau dari ayat ini yang pertama yang perlu digarisbawahi itu adalah kita harus menyadari bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Ya. Kita semua adalah ciptaan
Ya, sudah dirangkum ya hasil diskusinya. Dari sini juga sudah dirangkum hasil diskusinya. Mungkin yang didiskusikan berbeda supaya bisa mendapatkan satu hal yang senada ya. Persilahkan perwakilan dari kelompok bapak-bapak ya untuk bisa berbagi ke kelompok ibu, dan juga perwakilan dari kelompok ibu bisa berbagi di kelompok bapak ya. Mangga, silakan. Nah, silakan ke sini ya. Jadi waktunya bersamaan ya, saat bapak menjelaskan ke kelompok ibu, bersamaan juga dengan ibu menjelaskan ke kelompok bapak ya. Iya. Oke, waktunya 3 menit ya. Waktunya 3 menit ya. Namanya saling berbagi. Yang bapak menjelaskan ke ibu, ibu juga nanti menjelaskan ke kelompok bapaknya. Yang di sini juga demikian ya. Ibu menjelaskan ke para bapak, bapak memberikan penjelasan kepada ibu hasil diskusi di kelompoknya masing-masing tadi ya. Oke, 3 menit mulainya dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi informasi yang sudah kami dapatkan ada di surat An-Nahl ya, surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari tubuhmu. Kalau dari pembahasan kami tadi, dari pembahasan kami yaitu tadi surah An-Nahl ayat 78 itu, kalau kami itu dapat menyimpulkan dari ayat tersebut bahwa di situ dijelaskan bahwa manusia ini berasal dari perut ibunya. Artinya apa, kita dapat membuat bahwa mereka dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Mereka dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, sehingga Allah memberikan panca indera, mata, telinga, dan seluruh nikmat yang telah Allah berikan itu untuk mereka mencari karakter mereka masing-masing ya, sesuai dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan dari pada saat dia tumbuh, kemudian panca indera ini digunakan dengan amal yang baik, maka insya Allah orang akan menjadi yang menjadi sesuatu yang baik pula, karakter positif pula yang akan dilakukan pada dirinya. Dan setelah itu mereka Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Mulai kembali. Dari kelompok ibu yang di scan dari QR code tadi, yang didapat dari QR code adalah surah Al-A'raf ayat 179. Kemudian yang di kelompok bapak-bapak An-Nahl. Ya. Nanti Bapak Ibu akan tadi sudah berbagi dan insyaallah dapat ya linknya ya, keterkaitan dan relevansinya dua ayat dalam dua surah ini, dan kemudian ada relevansi topiknya dengan pendidikan karakter ya. Oke, Bapak Ibu sudah mungkin agak pegel duduknya dari tadi sudah ya. Oke, kita ada game sebentar, boleh diletakkan dulu apa yang ada di ini yang dipegang ya. Lebih enak permainannya dengan berdiri. Silakan Bapak Ibu berdiri ya. Oke, tetap jaga jarak ya. Physical distancing ya. Iya. Oke. Kita akan segarkan dulu badan kita ya, otot-otot tegakkan lagi ya. Tapi dalam permainan ini
apa yang saya ucapkan, kemudian lakukan. Ya, silakan lakukan sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Ya, paham? Ya. Mudah ya? Udah. Hanya melakukan apa yang saya ucapkan. Ya, misalnya, ayo Bapak Ibu silakan angkat tangannya, angkat tangan kanan, ya, angkat tangan kiri, ya, taruh ke depan, ya, kemudian dianyam, ya, tangannya dianyam. Oke, jari-jarinya dianyam, ya, jari-jarinya dianyam, ya, dorong ke depan sejauh-jauhnya. Iya. Oke, sekarang tangannya dilepaskan, dorong ke samping. Ya, dorong ke samping. Samping kanan dan kiri. Oke, ya. Bapak Ibu dengarkan sambil lihat saya. Oke, sekarang tangannya diturunkan, yang kanan saja yang diangkat, ya. Diputar-putar pergelangannya. Iya, putar-putar pergelangannya. Kemudian terus diputar-putar dulu ini, ya, ya. Diputar-putar pergelangannya, kemudian pegang janggutnya. Iya, oke. Kemudian silakan lompat ke depan. Ya. Terima kasih. Depannya Bapak di kursi ya tadi ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi dulu ya. Sekarang sambil duduk boleh. Ya, sudah agak cukup segar ya. Nah, sekarang bisa dengan duduk ya. Coba apa namanya, Bapak Ibu buat konfigurasi bikin persegi dengan jari telunjuk kanannya, ya. Bikin persegi dengan telunjuk kanan ya. Ya, bikin perseginya ya yang enak seperti ini ya. Bikin perseginya ya. Oke, kemudian angkat ke atas. Iya, ternyata ada yang angkat ke atasnya kan? Ini ya. Terima kasih. Ya, coba kita bahas tentang game kita tadi. Kita cari yang keliru dulu. Ada ketika saya bilang angkat ke atas, ya. Kenapa Bapak tangannya begini? Ikut gerakan Ustaz. Tadi peraturannya adalah lakukan apa yang saya katakan, ya. Ternyata ketika saya bilang angkat ke atas, ya, ada yang tangannya ikut ke bawah. Apa makna dari peristiwa ini yang bisa diambil? Ngambil pelajaran dulu Pak. Pak Darwis yang disiplin. Kalau menurut saya, kalau dari dikaitkan dengan pembelajaran, kalau hanya perintah tanpa diikuti dengan contoh, tanpa diikuti dengan teladan dari seorang yang mengajarkan, itu akan sulit mendapatkan tujuan pendidikan. Jadi Keteladanan penting. ya. Iya. Yang lain setuju dengan disampaikan Pak Darwis? Setuju. Setujunya kasih dong tepuk jempolnya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus. Iya. Iya, jadi tepat sekali tadi yang disampaikan Pak Darwis. Padahal Pak Darwisnya kena tadi ya. Kena jebakan ya. Kena jebakan, tapi alhamdulillah bisa mengambil ibrah ya. Ternyata dalam pendidikan ya, keteladanan itu penting, bahkan lebih penting dari 1000, lebih efektif dari 1000 kata-kata ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita bahas tentang keterkaitan ini dan didiskusikan ya, urgensi dari pendidikan karakter. Tapi zaman now ini orang suka mengeluh, wah zamannya sekarang sudah berbeda, permasalahan
anaknya ini yang sering disorot itu kan dulu anak sekarang lebih ini ya nakal-nakal katanya, lebih sulit di apa, nggak punya sopan santun, nggak punya hormat sama guru ya misalnya. Sebenarnya apa sih yang apa namanya yang berbeda ya antara pendidikan zaman dulu dan sekarang ya. Kan pendidikan karakter kalau merujuk pada ini tadi ya, pada Al-Quran, konten dari pendidikan karakter itu dari dulu sampai sekarang sama. Sumbernya dari Quran dan Sunnah, isinya sama, yaitu terkait dengan karakter religius, bagaimana beriman. Tadi dalam surah Luqman juga ada ya, ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, jangan menyekutukan Allah. Kemudian ada apa namanya, hormatlah, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah dan kepada orang tua. Ada di situ juga. Berdisiplinlah dalam beribadah dengan tadi sholat, ya, zakat, seperti itu. Ya. Jadi konten dari pendidikan karakter itu sebenarnya dari dulu sampai sekarang sama. Seorang manusia yang pengen dibentuk dari tadi potensinya semuanya sama, pendengaran, penglihatan, dan hati. Bahayanya kalau tidak dididik karakternya, bisa seperti yang digambarkan surah Al-A'raf ayat 179. Dia lebih sesat daripada binatang ternak. Karena itu kita sepakat semuanya bahwa pendidikan karakter penting, sangat urgent, harus dijalankan. Tapi apakah cara menjalankannya dulu dan sekarang sama? Ini yang mewakili generasi X ya. Ada saya, Bu Yaya, dan Bu Sunarti, generasi X. Bagaimana Bapak? Ya, bagaimana Ibu dulu diajarkan ngaji oleh orang tua? Tipe generasi X itu berarti itu memang sangat, orang tua itu apa ya, mengajarkan disiplin itu benar-benar pas. Kalau saya sampai harus pakai ikat pinggang. Wah. Tapi akhirnya anaknya jadi. Tapi kalau anak sekarang biasa, kalau dia pakai itu dia lebih pas, lebih apa ya, lebih ini lagi. Ibu pernah mengalami dihukum dengan rotan? Belum, alhamdulillah. Ibu pernah ngaji atau sholat atau tentang belajar? Tentang belajar. Perhatikan guru dan gurunya full. Itu zaman dulu. Iya. Salah sekali dalam betul. Apalagi keunikan bagaimana orang mendidik kita zaman dulu? Dalam berkawan-kawan, kalau misalnya ada anak yang kelahi, 2 anak kelahi, pulang ngadu kepada orang tuanya, oleh orang tuanya diapain biasanya? Makin dicerahin, makin apa namanya dikasih pengertian, maksudnya tuh berhubungan dengan orang kan wajib gitu ya. Kalau misalnya bisa jangan apa namanya tuh ketika ada perkelahian malah jangan orang tua yang bukan orang tua tidak ikut campur dalam perkelahian itu gitu. Iya, kalau dulu 2 anak yang kelahi pulang lapor sama orang tuanya malah ditambahin sama orang tuanya. Kalau zaman sekarang Malah kita orang tuanya ikut campur dalam orang tuanya ikut kelahi, ini betul ya. Iya, apa yang beda lagi? Pendidikan zaman old ya, yang dulu dengan yang sekarang. Bapak dulu kalau belajar ngaji itu di surau, di rumah guru ngaji, atau di TPA? Pak Darwis yang di sini. Kalau dulu di surau, di surau Ustaz. Waktunya kapan tuh Pak?
Waktunya biasanya sebelum maghrib sampai lepas isya. Sebelum maghrib sampai lepas lepas isya. isya. Materinya apa saja tuh? Apakah hanya baca Quran saja? Saya atau baca apa? Quran. Hanya baca Quran saja, ya. Ada yang punya pengalaman lain dulu belajar ngaji ke rumah guru atau ke surau, ke masjid atau ya Pak Yusuf? Kalau dulu waktu kecil tuh pertama tuh di rumah gurunya dulu, Di rumah guru. Kemudian setelah itu karena semakin banyak akhirnya rumah gurunya tidak cukup, akhirnya dipindahkan ke surau. Oh, alhamdulillah. Ada tak guru yang selain mengajarkan baca Quran juga mendongeng? Ada yang sambil didongengkan? Kisah Nabi Sekali-sekali. Sekali-sekali. selingan. Kalau biasanya kalau Selasa tuh ada fasolatan. Fasolatan tuh tentang sholat sama dongeng. Oh iya, jadi tentang fikihnya juga ada. Jadi selain Kadang-kadang juga pas ustadznya marah, jadi ngambil novel sambil cerita dulu Nabi itu. Iya, jadi berarti dulu guru mengajar baca Quran pakai apa tuh? Ikro. Pakai ikra, ya. Kalau saya dulu zaman sebelum muncul ikra, ya, pakai juz amma yang ya. Ya. Kemudian ada guru ngaji yang juga bercerita tentang sirah Nabi, tentang sahabat. Juga ada yang cerita-cerita hikmah. Kalau sekarang, sekarang. Kalau zaman sekarang gimana? Sekarang guru ngajinya yang dipanggil ke rumah. Guru ngaji dipanggil ke rumah. Ini perbedaan zaman now dan zaman now, ya. Kemudian kalau guru ngaji dipanggil ke rumah, apakah mengajarkan baca Quran saja atau ada misalnya tadi dongeng kisah? Ada dalam gurunya juga. Ya, ini ada suatu pergeseran. Medianya, kalau saya dulu pakai juz amma yang warna kuning itu, generasi bapak sudah generasi ikro, ya. Nah, mungkin ada yang lebih baru lagi. Iya, mungkin ada juga tuh kalau sekarang di HP begitu kita buka satu portal Muslim misalnya, langsung di situ ada penawaran. Apakah Anda mau belajar baca Quran? Ya, mungkin ada juga yang belajar baca Qurannya menggunakan gadget. Ya. Nah, kemudian kalau dulu saya di kampus sih masih belum ada listrik, ya. Belum ada listrik. Jadi kalau kita tidak di rumah, di surau, karena di situ lah yang bercahaya, ada lampunya, ya. Tidak kemana-mana lagi, ya. Dan kalau di rumah tidak ada yang dibuat kecuali kalau mau belajar dengan buku, baca Quran dengan kitab, ya. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Udah canggih sekali. Iya, baca apa? Mau dengarkan ceramah di YouTube, ya. Kemudian baca Quran, mushafnya ada di HP. Ini kira-kira jadi suatu hal yang sangat mendukung atau justru menjadi ancaman atau tantangan untuk mendidik anak-anak generasi? Gimana tuh? Tantangan sih, maksudnya aslinya kan semuanya tuh aslinya baik gitu ya, dengan adanya teknologi yang canggih pun sudah baik. Tapi gimana tantangan kita tuh membuat teknologi yang teknologi yang canggih itu bisa bermanfaat untuk si anak, bukan malah menjerumuskan si anak. Ya, kalau Bu Cici yang cheerful tadi melihat teknologi yang sekarang sebagai tantangan yang bisa dimanfaatkan. Dari bapak-bapak gimana? Silakan. Ini kan anak-anak seringnya itu tadi misalnya kalau yang sekarang YouTubean, ya, gadget dengan untuk game, ya, kecenderungannya anak-anak kayak gitu ya.
ngos-ngosan kayak gitu ya. Gimana Bapak? Kira-kira ini jadi tantangan atau jadi sesuatu yang sangat mendukung? Ada plus minusnya, ada positif negatif. Iya, ada positif negatifnya. Dari Pak Dani gimana positif negatifnya? Dari positifnya kita lebih mudahkan dengan akses informasi, akses pengetahuan yang bisa kita download di smartphone. Negatifnya kita tidak dapat bimbingan langsung dari guru gitu, hanya melalui media handphone. Iya. Gitu. Kalau ini melalui media ya. Iya. Kalau yang zaman dulu langsung bimbingan dari guru ya, bimbingan langsung dari ustadznya atau dari gurunya ya. Ini media ya. Kemudian kalau Bu Cici tadi yang sekarang lebih canggih ya, lebih canggih, tinggal dimanfaatkan. Kalau sekarang canggih berarti dulunya jadul ya, jadul atau konvensional ya. Konvensional ya. Lebih mudah mana kira-kira mendidik karakter zaman dulu dan zaman sekarang? Lebih mudah sekarang. Lebih mudah sekarang. Lebih mudah sekarang. Nanti dapat dua keunggulan kan. Bisa langsung kita bisa mengkomparasikan dengan media yang canggih sekarang. Nah, seperti itu. Iya, tapi kalau ini banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu ya, itu sangat mengkhawatirkan dengan anak-anak zaman sekarang terlalu dekat dengan gadget bahkan dari sejak kecil. Menurut Bapak itu gimana? Ya, karena aspek terbentuknya aspek sosial itu sangat susah sekarang. Jadi apa-apa harus lewat HP. Kalau zaman dulu kita bermain bersama gitu, sama kawan-kawan. Sekarang mainnya lewat HP, mancing pun lewat HP. Jadi anak-anak itu kurangnya sosialisasi di situ. Iya. Sosialisasi sangat kurang. Jadi kalau dulu sosialisasinya bagus ya, sosialisasi. Ya. Kalau sekarang jadi lebih ke individu. Ya. Nah, ini kondisi-kondisi tantangan yang harus kita pecahkan, bahwa tadi konten pendidikan karakter dari dulu sampai sekarang sama, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi tantangan yang berbeda, kondisi yang berbeda, ini membuat kita juga harus berubah. Ya, harus berubah. Bagaimana kemudian bisa tetap menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak yang berada di zaman now, yang karakteristiknya mereka dekat dengan gadget. Ya, digital native dari lahir aja sudah langsung melihat HP, ya, sudah langsung berurusan dengan teknologi. Ya, karakteristik mereka akan berbeda, maka kita juga harus berubah. Kita tidak bisa mengikuti gaya dari bagaimana dulu kita diajarkan. Dulu di rotan, di apa? Ya, pergi ke rumah guru, ya. Bawa apa dulu pergi ke rumah guru? Minyak tanah sebotol. Iya. Nah, oke. Jadi bahwa muatan dan strategi itu dari dulu dan sampai sekarang ini sebenarnya sama, Bapak Ibu. Ada 5 strategi untuk pendidikan karakter. Ya. Tadi Pak Darius menemukan 1 dari game yang kita lakukan ya. Pendikar ya. Ada 5 strategi. Apa itu yang pertama? Tadi yang Pak Darius ungkapkan dari game kita, keteladanan. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu suka mencontoh. Dari ya mulai bisa ngewek ya, sampai umur 7 tahun itu dia adalah duplikator yang sangat ulung, ya, peniru yang sangat canggih, ya. Cuman kalau kita orang dewasa tidak mencontohkan yang baik, dia akan mencontohnya dari
YouTube. Dia akan mencontohnya dari medsosnya. Mungkin kalau anak sekarang sukanya IG ya, Instagram ya. Kemudian dari mana lagi mereka? Dari main game online. Nanti teman mainnya, teman mabarnya di mana-mana yang bisa jadi tidak di sebelahnya, teman mainnya bisa di negara lain sana, ya, itu juga bisa memberikan pengaruh, ya. Maka bagaimana kita bisa merebut peran dari bermacam-macam tadi yang bisa berpengaruh, jadikan kita yang berpengaruh, memberikan keteladanan kepada anak-anak. Siapa di antara Bapak Ibu yang berteman di medsos dengan anak-anak, dengan murid-murid? Follow atau di follow atau memfollow IG-nya anak-anak, berteman Facebook. Kalau Facebook anak-anak SD jarang ya. Ya, kita harus kemudian melihat ini sebagai tempat bagaimana kita kemudian bisa memberikan keteladanan. Misalnya kalau berteman di IG ketika posting video bagus, dalam percakapan chatting kalimatnya kalimat yang bagus, ini bisa keteladanan. Yang kedua ada pembiasaan. Kalau di sekolah ini dengan penciptaan bi'ah sholihah, pengkondisian anak dikondisikan bagaimana, diciptakan lingkungan yang kondusifnya bagaimana, kemudian dibiasakan dengan aktivitas-aktivitas positif. Ya, ini pembiasaan. Kemudian yang ketiga ada nasihat atau pelajaran. Kalau K13 kan ada integrasi penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Kalau dari sekolah Islam terpadu ada integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran yang sudah di-mix ya. Kalau sekarang sudah ada model pembelajaran terpadu ya, telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi dan umrowi. Itu yang di pelajaran. Nasihat, nah ini yang sangat banyak luntur sekarang adalah budaya bercerita, mendongeng dari orang dewasa, dari ayah bundanya misalnya mendongeng kepada anaknya. Apalagi kalau sekarang buku-buku yang layak dijadikan referensi, misalnya ada apa itu yang dari yang tentang Nabi Muhammad teladanku ya. Ada apa lagi tuh? Nah itu sangat jarang. Nah nasihat ini bisa untuk anak-anak sangat efektif disampaikan dalam bentuk cerita, dongeng. Karena kalau cerita, dongeng ya, apalagi dengan media, misalnya dengan boneka anak-anak terasa juga emosional. Rasanya dapat, emosinya dapat ya. Ini yang bagus untuk pendidikan karakter. Cuman ya harus ini zaman old dan zaman now-nya tadi dipertimbangkan. Tidak bisa yang old tadi dipaksakan untuk diterapkan di sekarang. Dongengnya kalau dulu kan kita kalau dengarkan guru dongeng itu ya khusyuk dengar ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, apa strategi yang keempatnya? Agak lebih mencengkeram, yaitu peringatan ya, perhatian dan peringatan, kontrol. Ini biasanya kalau di institusi kita bikin peraturan tata tertib ya, kemudian ada lembar-lembar monitoring ya, lembar mutalaah yaumiyah misalnya kan. Kalau di rumah, nah ini terkait dengan bagaimana pola asuh orang tua, memberikan sanksi ya. Nah, kemudian yang kelima ada reward and punishment ya.
Di dalam Al-Quran juga banyak sekali disebutkan ayat-ayat yang Allah memberikan janji-janji kebaikan, ya, dari amal soleh yang dilakukan oleh manusia, dan juga ancaman-ancaman azab, ya, untuk orang-orang yang melanggar. Nah, 5 strategi ini, ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini tetap relevan dilaksanakan, hanya pastinya dengan pendekatan yang berbeda, dengan media yang berbeda. Ya, Bapak Ibu bisa membranding diri sendiri untuk cocok jadi teladan yang seperti apa, mau dikenal oleh anak-anak sebagai seorang apa kayak gitu. Kan ada yang branding sebagai seorang pendongeng, ada yang sebagai seorang guru yang bagaimana, jangan guru yang galak misalnya kan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai ya? Bagaimana kita membranding diri untuk cocok menjadi sosok teladan bagi anak-anak zaman now, atau tadi kita bisa membuat tokoh, ya, virtual yang bisa diaplikasikan di media, karena anak-anak sekarang sangat mudah mengakses media, terutama media yang berbasis digital. Oke? Saya persilakan di antara Bapak Ibu ada yang berbagi. Ini sudah siap banget kayaknya. Pak Dani yang dedikatif. Ya. Silakan Pak Dani. Ya. Sini teladanan. Saya dengan melalui media animasi yang ramah anak dan bersifat edukatif. Jadi ketika saya ingin mengajarkan kepada anak ketika hendak pergi, hendaklah mengucapkan bismillah atau berdoa, sehingga nanti di jalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita menyampaikan seperti itu, mungkin anak masih galak, masih ngambang. Jadi saya bisa menggunakan media animasi itu Nusa Tenggara. Jadi saya kasih tontonan animasi kepada anak-anak, dia mendengar ceritanya, dengan itu dia lebih mudah memahami. Oke. Jadi dari Pak Dani akan membuat suatu video animasi ya dengan tokoh Musa dan Rara. Musa dan Rara nanti akan banyak mengajarkan karakter kepada kepada anak-anak milenial. Cocok kira-kira? Masuk kira-kira ke anak zaman now? Oke, kasih apa dong Pak Daninya? Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Ya, Pak Dani balas. Terima kasih. Iya, ada lagi mungkin yang sudah dapat? Oke. Pak Darwis dulu ya. Kalau saya itu berkaitan dengan apa yang saya lakukan ketika ingin menjadi menanamkan karakter anak-anak, pendidikan karakter di era milenial ini. Yang pertama, yang saya lakukan adalah bukan hanya memerintah, tetapi melakukan bersama-sama. Pendampingan. Ya, pendampingan. Ya. Yang kedua, dihormati siswa karena tindakan, bukan hanya karena status dan jabatan. Jadi kalau dihormati siswa, mentang-mentang di guru, tapi karena tindakannya dia dihormati hanya karena guru, tapi tindakannya tidak dihormati kayak gitu. Yeah. Jadi tindakan kita itu seharusnya itu yang harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Yeah. Bapak pengen ditakuti anak-anak nggak? Ditakuti enggak? Tadi disegani. Disegani atau pengen dicintai anak-anak? Dicintai Bapak. Ya,
Terakhir, Hmm. dapat menjadi teman curhat dan sahabat bagi anak. Menjadi teman curhat dan sahabat bagi anak-anak. Langsung tatap muka atau misalnya tadi via medsosnya atau apa? Bisa ada Pak. Oke. Iya tadi yang sudah ngacung juga Pak Yusuf yang apa tadi karakter positifnya? You're right. You're right. Ya. Yusuf, you're right. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya bersama dengan Pak Dhani, cuma lebih dari di sini. Di situ ada tokoh saya sendiri yang di dalam film animasi tersebut ya. Jadi ada tokoh saya sendiri yang menceritakan. Nah, di dalam cerita yang saya ceritakan nanti ada semacam film ya, film animasi dokumenter di mana di sini nama-nama yang diambil adalah nama Islami ya. Kemudian di situ juga ada tokoh-tokohnya yaitu yang menutup aurat. Nah, dari cerita tersebut, dari animasi tersebut, ini sesuai dengan zaman now atau keseharian mereka. Di mana dari keseharian mereka nanti ditanamkan nilai-nilai Islami yang di dalamnya ada karakter positif berupa misalnya tentang adab, tentang apa. Nah, di situ misalnya kita ambil misalnya nilai Islami misalnya dari siswa ini, kita ambil nama di situ tersaplok. Nah, kita ambil dari nilai dari nama siswa kita sendiri ya, yang di dalamnya ada kesadaran mereka misalnya tidak mengucapkan ini. Nah, ada salah satu kawan yang mengingatkan di situ. Kemudian memberi penguatan dari perhatian tersebut berupa nanti kembali lagi ke cerita saya lagi ya dari film dokumenter itu. Kemudian nanti apa manfaat dari film yang tadi sudah ditampilkan kemudian kita ceritakan melalui animasi kita sendiri. Iya, kembali ke animasi ya. Keren. Jadi animasi dengan tokohnya adalah diri sendiri. Berarti ada brandingnya juga di situ. Dan kalau membranding diri sendiri maka jangan sampai ada celah. Ya, jangan sampai ada salah karena nanti akan mendelegitimasi ya kalau misalnya kedapatan ya. Bagus Pak Darwis dan Pak Yusuf, kita kasih apa nih? Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus ya, terima kasih ya. Oke, itu sudah praktek ya atau sudah merancang bagaimana strategi pendidikan karakter yang pertama dengan keteladanan, dan Bapak Ibu sudah merancang untuk menampilkan keteladanan kepada para peserta didik. Ada yang langsung ya membranding diri untuk layak menjadi teladan, dan ini sangat diharapkan semua kita tentu harus selalu berikhtiar untuk layak menjadi teladan. Kemudian yang kedua jadi dengan membuat tokoh ya di tokoh virtual. Nah, ini nanti bisa diterapkan juga di sekolah. Kita bisa buat itu tokoh virtual ataupun tokoh langsung ya. Topik-topiknya itu sudah nanti disusun ya. Bulan Januari apa, Februari apa, Maret apa, seperti itu insya Allah akan lebih bagus ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah banyak membahas topik-topik tadi. Nah, sekarang saya persilakan Bapak Ibu untuk mereview ya, mereview apa yang sudah kita bicarakan dari tadi dengan cara berpasang-pasangan. Silakan Ibu Cici dengan pairing dengan Ibu Yaya, Bu Sunarti pairing dengan Pak Yusuf, Pak Darwis pairing dengan Pak Dhani. Tadi kita sudah banyak menuliskan catatan-catatan di flip chart yang sekarang sudah saya tempel, ada di belakang sana, ada di ini, di tiang yang ini, di papan tulis juga ada dua, dan di kaca yang tadi. Silahkan Bapak Ibu boleh mendiskusikan topik-topik yang tadi sudah kita tuliskan bersama dengan
PN-nya tadi bersama dengan temannya. Silakan bisa berjalan ke sana kemari ya. Mau dari mana dulu tadi mulainya? Ya, dari sini ya. Silakan. Waktunya 3 menit ya Bapak Ibu. Ya. Oke, silakan ya. Iya, aku menuju medianya. Iya. Iya, dua ya. Dari mana Bapak Mani? Nah, silakan Ibu mendiskusikan yang mana? Menuju ke medianya. Sampai di review. Tadi ada perbedaan pendidikan karakter dari zaman dulu ke zaman yang sekarang ada. Kalau yang ini kan ada kalau dulu zaman ada kan kesalahan tadi ngaji ada sama ketemu sama ustaz kita belajar pakai media media pakai apa kadang-kadang juga melalui Pada biasanya yang dilakukan secara terus menerus. Kalau bisa pindah lagi ke filsafat yang lain, ke filsafat yang lain. Perhatian dan reward dan punishment ya. Punishment ini kan kayak menurut hukuman gitu kan. Ada sanksi lah gitu. ini hadiah. Kalau ini perhatian dan paling apa ya? tersenyum. Ya, betul. Berarti kebiasaan kalau bisa Ya, 1 menit lagi. Di ayat 17 tadi kan di dari apa yang Bapak bacakan tadi itu kan? Ya, dari Bapak yang bacakan tadi. Oh, berarti tentang pendidikan. Nah, saya ambil 17 tentang isi dan kita lihat mana Pak? Yang ini apa? Bapak mengajarkan adanya disiplin. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Waktunya sudah cukup. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sudah berkeliling melihat filsafat dan mendiskusikan ini semua yang sudah kita bahas dari awal tadi. Sekarang saya bagikan lagi dulu satu lembar kertas masing-masing. Ya, satu lembar kertas, silakan. Ya. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk menuliskan, boleh satu kata, boleh satu frase, ya, gabungan, ya, yang merupakan satu kata kunci ataupun konsep yang dari tadi sudah kita bahas. Satu saja. Ya, kalaupun yang sudah dibahas banyak, tapi saya minta tolong tuliskan satu saja. Dari yang di sana, yang di sana, yang di sana, di mana tadi ya, yang sudah dibahas. Oke, silakan tuliskan. Satu kata atau frase Yang mewakili semuanya satu. mewakili salah satu nggak apa-apa. Tidak usah mewakili semuanya. Ya.
Ya, yang sudah kita di antara topik yang sudah kita bahas atau di antara semua tadi yang menurut Bapak Ibu dapat banget gitu. Nah, ya. Ya. Silakan. Satu kata atau satu frase, kalau frase kan gabungan kata yang terkait dengan topik, ya. Tadi sudah kita bahas. Pak Dhani sudah? Yang sudah silakan diremes, jadikan bola kertas, ya. Kalau sudah diremes, sudah, oke. Sekarang silakan dilemparkan ke area sini, yang nanti bisa dengan mudah dihabis. Silakan dilempar. 1, 2, 3. Iya. Oke. Sekarang silakan mengambil yang terdekat, ya, yang bukan punya diri sendiri. Ya, silakan ambil yang terdekat, yang jelas bukan punya diri sendiri. Oke, silakan dibuka. Iya, dari Bu Cici. Apa yang tertulis di sana? Karakter. Mungkin Ibu bisa berbagi apa konsep karakter yang tadi sudah kita. Untuk karakter sendiri tadi ya seperti dalam surat Al-Al kalau misalnya si anak itu tidak memiliki karakter, bisa jadi dia seperti hewan ternak yang atau bahkan lebih sesat daripada hewan ternak yang disuruh ke sini mau itu tanpa dia memikirkan itu baik atau buruknya seperti itu. Jadi emang karakter si anak yang harus dibangun dari kecil sehingga sisi-sisi positif itu bisa terbangun. Iya. Alhamdulillah dari Bu Cici. Karakter itu urgent untuk dibangun, karena kalau tidak dibangun, digambarkan dalam Al-A'raf tadi, bisa lebih sesat daripada nyata. Pak Yusuf dapat kata apa? Teladan. Teladan. Silakan. Maksudnya di sini yaitu teladan, yaitu kita meneladani atau mencontoh dari seseorang itu sendiri, di mana kita tidak bisa melewat omongan ya kalau misalnya masih kecil, tapi lewat contoh itu sendiri. Nah, di dalam teladan ini kita memberikan contoh-contoh yang positif agar anak-anak itu mampu mengembangkan dirinya. Contohnya yang tadi saya sudah bahas sebelumnya, yaitu tentang animasi digital, di mana di situ ada yang menceritakan, kemudian ada yang mempraktekkan di dalam animasi tersebut. Terima kasih. Iya, keteladanan salah satu strategi yang paling utama dalam pendidikan karakter. Kembali ke Ibu Impiaya, dapat kata apa? Terus belajar. Terus belajar. Silakan Bu, berbagi gimana? Saya memang kita sebagai manusia kita tidak bisa kalau tak belajar dengan skill itu terus berkembang. Sehingga kalau kita selalu berpikir diri sendiri saja, otomatis kita tak akan bisa terus. Jadi memang harus belajar mulai dari teman kita sama anak-anak kita juga bisa belajar dari mereka. Sama guru, sama media sosial itu juga bisa belajar. Iya, sangat menyadari apa yang digambarkan di An-Nahl 78. Setiap kita punya potensi untuk bisa menjadi baik, tetap mesti belajar. Pak Dhani, silakan. Teladan yang membuatku bisa. Ya, silakan. Artinya ini relevan sama surah An-Nahl ayat 78 itu, bahwa manusia pertamanya memiliki potensi, kemudian setelah penglihatan, dengar dan sebagainya, artinya harus dididik. Nah, di sini bagaimana cara mendidik yang baik itu dengan contoh teladan. Artinya setelah kita dijelaskan, maka teladanlah yang membuat seseorang itu bisa benar-benar bisa.
keteladanan dan urgensinya dalam pendidikan karakter. Alhamdulillah Bapak Ibu, namanya sudah semakin terang ya tentang pendidikan karakter. Dan di akhir nih saya minta tolong tuliskan lagi di kertas ini kesan-kesan Bapak Ibu dari kegiatan kita, mulai dari kita bukanya tadi dengan pre-opener jendela dengan Bapak Ibu menuliskan karakter positif yang sesuai dengan huruf depan Bapak Ibu sampai di aktivitas yang barusan ini. Ya, kesan dan pesan ya. 2 menit ya Bapak Ibu, satu pesan bisa 1 menit, ya, pesannya 1 menit ya. Baiklah. Oke, saya berharap kesan-kesan yang Bapak Ibu tuliskan itu juga merupakan pesan untuk Bapak Ibu sendiri juga nanti yang menguatkan komitmen untuk berkiprah nanti dalam pendidikan karakter. Bapak Ibu bertugas di sekolah menghadapi peserta didiknya masing-masing di jenjang kelas yang berbeda, pasti memiliki karakter dan kekhasan dari setiap jenjang kelasnya masing-masing yang nanti bisa dikreasikan lagi. Ada yang mau berbagi tentang kesannya? Darwin? Pesan saya, terus berusaha, jangan menyerah demi masa depan yang lebih baik. Kesannya mantap, ilmu bermanfaat selama dunia akhirat. Amin. Bu, dari Ibu Sunarti silakan. Kalau kesannya sangat memotivasi diri sendiri, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, untuk kesannya tingkatkan lagi belajarnya ya, dan banyak medianya yang kita. Oke, terima kasih ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah membahas banyak tadi terkait dengan pendidikan karakter. Kita berharap semakin bersemangat lagi, dan kadang untuk kita menjadi lebih bersemangat itu ada kalimat-kalimat yang perlu kita baca selalu dan kita jadikan berupa slogan. Ada usulan dari Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu guru yang tiap hari amanah untuk mendidik peserta didik menjadi karakter mulia itu melekat keseharian. Kira-kira slogan apa yang perlu kita buat nih supaya kita semakin sadar, semakin semangat dan tahu arah untuk karakter building kita? Ada punya kalimat? Yang 5S, 5.
Tepuk 8S kemarin seperti itu ya. Yang juga yang di buku itu kurang disosialisasikan kayak janji belajar Islam itu anak kayak udah Coba kira-kira kalau bikin satu slogan kalimat, slogan apa yang kita bikin ya? Kalau kita ucapkan tuh, wah semangat kayak gitu dan sangat terkait dengan karakter building. Kalau tadi apa? Tepuk karakter building kita itu pendidikan kita tadi apa? Iya, tepuk soleh, unggul, eksis. Itu ya. Boleh, Oke, boleh. kita jadikan slogan saja ya. Jadi pendidikan karakter itu untuk menjadikan anak soleh, unggul, ya. Unggul itu kan secara kepribadian dia mantap, ya. Rasa ingin tahunya disalurkan sehingga dia menjadi anak yang banyak pengetahuan, yang keterampilan, ya. Kemudian karena zaman now kita harus memperhatikan. Gimana tadi dia tepuk apa nih? Tepuk pendikar ya, atau sekarang kita ganti slogan pendikar ya, atau pendikar di era milenial. Ya, pendikar milenial ya, pendidikan karakter milenial ya. Pendikar milenial gimana tadi? Unggul, eksis. Eksis gimana eksis? Gini ya. Telunjuk ketemu jempol, jempol ketemu telunjuk gitu. Eksis gitu ya. Oke. Mari kita coba cekak slogannya. Pendidikan milenial, soleh, unggul, eksis. Begini eksis. Diulangi. Lebih mantap lagi ya. Pendidikan milenial, soleh, unggul, eksis. Iya, terima kasih ya. Slogan ini nanti bisa kita tularkan kepada Bapak Ibu guru, kepada peserta didik, dan slogan itu nanti kata-kata dalam slogan itu menginspirasi siapapun yang mendengar, siapapun yang membacanya, siapapun yang mengikrarkan mengucapkannya untuk menjadi seperti apa yang diucapkan. Ya, nah ini perlu slogan-slogan nanti dalam pendidikan karakter ke anak-anak bisa dibuat slogannya berganti setiap bulan. Ya, bulan ini slogannya apa? Bulan depan slogannya apa? Bulan ini slogannya apa? Dan sebagai penutup, ya tadi Bapak sudah punya planning, Bapak Ibu sudah punya planning untuk keteladanan. Tadi mau bentuknya apa? Ini jadi mission. Jadi kalau dibilang PR itu kan PR gitu ya. Jadi mission ya, tantangan amal soleh untuk direalisasikan ya. Mungkin dalam waktu 2 minggu ya, 2 minggu ke depan ya. Yang tadi membuat animasi Musa dan Rara, animasi Yusuf and Friend ya, yang mau apa ya, itu nanti bisa direalisasikan, bisa disampaikan ke saya dalam 2 minggu ke depan. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Iya, semangat sekali ya. Mantap. Dan untuk kita semua kita kasihkan tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol bagus. Ya. Terima kasih. Ini perjalanan kita di pelatihan hari ini kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Penutup majelis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kesehatan kepada Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sekarang.
tolong jaga kesehatannya untuk selalu bersih ya, oleh bersihnya mudah-mudahan sehat selalu dan setiap amanah yang kita laksanakan Allah catat sebagai amal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.